Kalau kakinya terlambat di atas, maka kita tidak boleh melakukan footwork backhand dulu gini, terus begini. Itu akan terlambat. Saya akan tunjukkan videonya, simak dari awal sampai akhir. Oke? Basic gerakannya atau otot yang digunakan adalah getaran atau kekuatan dari otot forearm digabung dengan wrist. Jadi kalau kalian perhatikan gerakannya nanti saya akan beri contoh. Kalau misalnya pengambilannya di bawah lutut, maka tidak mungkin akan ditekuk seperti teknik badminton yang lalu. Nah, begitu juga untuk pengambilan di bawah, tidak boleh wrist-nya ditekuk, karena itu akan menyentuh lantai. Oleh sebab itu, halo pemain badminton pecinta channel PB Kusuma Tangkas. Jumpa lagi dengan saya, Kepala Pelatih dan pemilik klub PB Kusuma Tangkas. Melalui video badminton tutorial kali ini, saya akan mengajarkan tentang teknik badminton yang merupakan sambungan dari video yang terdahulu. Jika di video atau dua video yang terdahulu adalah khusus untuk melakukan teknik backhand, tetapi kekuatan wrist-nya masih belum seberapa kuat, dan juga belum kuat sama sekali. Jadi kalau sudah cukup kuat, maka ini ditekuk. Saya ingatkan lagi ya, kemudian mukulnya seperti ini, disentakkan. Kalau belum kuat, maka harus dibantu dengan siku. Itu ya. Nah, sekarang di badminton video tutorial kali ini, saya akan menunjukkan khusus bagi kalian yang sudah mempunyai kekuatan otot wrist yang super kuat. Biasanya adalah pemain badminton kelas dunia, jadi pemain nasional, pelatnas, otot wrist-nya sudah kuat, otot forearm-nya sudah kuat, akan melakukan teknik semacam ini. Ikuti terus videonya karena akan saya berikan contoh pada saat pemain kelas dunia melakukan teknik ini dan akan saya pause supaya kalian benar-benar mengerti. Oke, sekarang perhatikan tentang basic gerakannya. Basic gerakannya atau otot yang digunakan adalah getaran atau kekuatan dari otot forearm digabung dengan wrist. Jadi kalau kalian perhatikan gerakannya seperti ini. Jadi tidak ditekuk dulu, tidak menggunakan sikut, tetapi seperti ini. Bisa ya? Nah, dulu pernah saya ajarkan tentang latihan menguatkan otot forearm, yaitu dengan menggetarkan di atas kepala. Jadi seperti ini. Nah, gerakannya seperti ini. Jadi tidak boleh wrist-nya bergerak. Kalau misal di depan net kill seperti ini. Langsung, tes, tes. Ya, kalau di bawah sama. Kalau di bawah ini juga begitu. Langsung seperti ini. Jadi hanya butuh sepersekian. Bagi kalian yang masih belum kuat sekali, maka kalian bisa menggunakan bantuan gerakan seperti gelombang. Jadi kalian perhatikan, gerakan antara siku dengan pergelangan tangan itu tidak boleh terlalu jauh. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh juga ditekuk begini, tetapi gerakannya seperti ini. Ya, jadi kalau ditekuk hanya menggunakan sedikit saja, kemudian disentakkan. Saya beri contoh seperti ini. Saya gunakan raket, basic gerakannya adalah seperti gelombang. Tapi tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh terlalu tinggi. Tetapi seperti ini, kemudian disentakkan. Nah, bisa ngelihat ya. Kalau misalnya pengambilannya di bawah, nanti saya akan beri contoh. Kalau misalnya pengambilannya di bawah lutut, maka tidak mungkin akan ditekuk seperti teknik badminton yang lalu. Nah, begitu juga untuk pengambilan di bawah, tidak boleh wrist-nya ditekuk, karena itu akan menyentuh lantai. Oleh sebab itu, bagi kalian yang sering terlambat kakinya, atau pemain kelas dunia, biasanya punya lawan yang drop shot-nya tajam sekali. Berupa chop, juas. Nah, itu jatuhnya di bawah. Kalau jatuhnya di bawah, kalau atlet yang masih belum kuat biasanya dilakukan netting. Tapi bagi atlet yang sudah kuat,
maka meskipun di bawah hanya disentakkan brace-nya, maka bola akan melambung tinggi atau terjadi drift juga. Kita simak ya, perhatikan baik-baik. Bagi kalian yang ingin mempelajari tentang teknik serupa, yang jilid 1 maupun jilid 2, yang jilid 1 menggunakan bantuan brace ditekuk, yang jilid 2 menggunakan bantuan siku yang ditekuk, yang ketiga ini cukup menggetarkan raketnya saja. Tidak boleh dibantu brace-nya, tidak boleh dibantu sikunya. Begitu juga ayunannya, tidak boleh dari sini kemudian sampai begini. Ingat, tidak boleh begini. Di samping pun tidak boleh begini, tetapi cukup digetarkan. Tes. Di sini juga tes. Kalau dari samping, misal seperti ini, dapat bola di sini, maka nilangkan lurus, langsung diginikan. Dibantu dengan loncatan berputar. Untuk teknik backhand yang loncat seperti ini, biasanya saya manfaatkan untuk pemain single, sebab siapnya adalah di posisi garis tengah. Nah, manfaat ini adalah memotong laju shuttlecock ketika lawan mengembalikan low serve yang kita lakukan. Saya akan berikan contohnya nanti. Jadi ketika kalian sedang melakukan low serve, maka lawan akan selalu menyerang ke sisi backhand. Itu harus segera dipotong. Nah, caranya motong bisa mendatarkan, bisa juga menurunkan, meskipun pengambilannya adalah di sekitar pundak. Lain halnya ketika kaki terlambat, maka shuttlecock yang didorong oleh lawan ketika kita setelah melakukan low serve, maka bolanya akan lambung ke belakang backhand. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat juga sambil loncat, ngambilnya di atas dan harus di-clear, diamankan. Jadi, kalau kita bisa bunuh drive,
kita ambil di samping. Kalau kakinya terlambat di atas, maka kita tidak boleh melakukan footwork backhand dulu gini, terus begini. Itu akan terlambat. Nah, itu tadi tentang video pelatihan badminton tentang teknik backhand bagi kalian yang mempunyai kekuatan otot brace dan otot forearm yang super kuat. Bagi kalian yang belum kuat, lakukan latihan terus. Saya sudah tunjukkan bahwa 3 otot inti di badminton itu sangat penting, yaitu genggaman kalian, brace kalian, dan forearm kalian. Saya sudah mulai ngajarkan itu di awal dulu. Bagi kalian yang mengikuti channel ini lama, pasti tangannya sudah kuat. Bagi yang belum, kalian jangan ragu bertanya di video-video manapun milik channel PP Kusuma Tangkas, karena saya akan siap membantu dan memandu sampai kalian mahir di badminton. Bagi kalian yang ingin instan, karbit, cepat bisanya, kalian bisa konseling dengan saya, bisa melalui kontak WA, tapi syaratnya kalian harus berlangganan. Kalian klik aja tombol join di samping tombol subscribe, nanti kalian akan ada di situ nomor telepon saya khusus untuk konseling 24 jam. Saya melayani konseling via WhatsApp untuk kalian yang sudah bergabung join menjadi membership Sahabat Peduli. Kalian bagi yang bapak mempunyai anak untuk melatih anaknya sendiri, saya akan ajarkan di situ. Untuk para pelatih yang mempunyai klub dan bingung cara ngatur atau cara melatih, saya juga ajarkan di situ. Dan bagi kalian otodidak yang ingin belajar lebih maju, kalian juga bisa konseling. Gitu ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman supaya banyak pemain badminton yang belajar dari channel PP Kusuma Tangkas. Sekian dulu dari saya pelatih PP Kusuma Tangkas dan pemilik klub PP Kusuma Tangkas. Mohon izin dan terima kasih.